Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Sabtu Suci Pemuda-Pemudi dan Remaja GKPI Bekasi. Ibadah Sabtu Suci saat ini mengangkat tema Tetap Berharap di Dalam Kesesakan. Dengan subtema yang diambil dari Mazmur 4 ayat 12b, di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Renungan kita pada ibadah renungan hari ini akan dibawakan oleh Amang Pendeta Dharma Aritonang. Kepada saudara-saudari yang hadir hari ini, dipersilakan untuk menyapa samping kanan dan kirinya dengan mengatakan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Baik, agar ibadah perenungan Sabtu Suci hari ini berlangsung dengan hikmat, mari kita menonaktifkan ponsel kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak keluar masuk selama ibadah berlangsung. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kematian Yesus di kayu salib memberikan sebuah kepastian akan penebusan dosa-dosa kita. Dia membasuh kita dengan darahnya. Dia melayakkan kita untuk datang kepadanya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi meski tak layak diri. Di dalam nama Allah Bapa
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan sudah mendekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang memikul dosa kami berdiri di hadapan-Mu, mengingat penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib. Kami merasakan betapa besarnya sengsara-Mu di bukit Golgota, dan menundukkan kepala kami mengingat dosa kami yang mengakibatkan penderitaan dan kematian-Mu. Kiranya kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan senantiasa menggerakkan kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu di dalam Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita, manusia yang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, seharusnya kita mendapatkan maut sebagai ganti dari dosa-dosa kita. Namun, Kristus dengan kasih-Nya yang nyata membuat insan bernoda kini berseri. Mari kita puji Dia dengan bernyanyi menjulang nyata atas bukit kala. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri.
Di keheningan malam ini, kami mengingat kembali ketika Kristus ada di dalam kubur buatan manusia. Kristus telah merampungkan tugasnya, mati, dan dikuburkan demi menebus kami dari cengkraman kuasa dosa dan maut. Ya Bapa, tolonglah kami agar dapat terus bersandar kepadamu. Ketika kami khawatir dan putus asa akan hari esok, tolonglah kami agar senantiasa berpengharapan kepadamu dalam iman kami yang percaya akan janjimu. Tolonglah kami untuk meyakini bahwa selalu ada jalan keluar. Selalu ada topangan. Selalu ada pertolongan darimu yang menjadikan semua baru. Dalam Kristus Mesias yang telah mati, kami berdoa. Amin.
telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dari sejak kemarin, hatiku sedih seperti sayap sembil. Lihat Engkau yang tersalib dengan tubuhmu penuh luka akibat jerahan yang dicambuk. Aku ingin menggantikanmu. Tergantung dalam kehinaan hingga menyerahkan roh kepada sang kali. Dihancurkan, dibinasakan, dikutuk dan dihujat. Kini kau terkulai dan tidak bernyawa. Anakku yang kukasihi, untuk apa aku melanjutkan hidup tanpamu? Jiwaku pun kini sedang berduka. Ditinggal pergi oleh yang terkasih dalam keabadian. Tak terbayang meniti hari-hari tanpa Dia yang kukasihi.
saudara-saudaraku yang terkasih, selama aku maupun kalian yang masih hidup hingga saat ini, aku yang selama ini jatuh dalam dosa kenakalanku sendiri. Aku melawan perintah Bapa dan Ibuku, memarahi, memukul. Bagaimana aku dapat berbagi sukacitaku? Bagaimana aku dapat berbagi godaan hidupku? Oh Tuhanku, masih adakah harapanku untuk menjalani hidup yang bermakna? Tuhan, masih adakah harapanku untuk hidup? Di tengah pedih derita, dalam malam bak sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala. Mari secara pribadi lepas pribadi kita mendoakan serta mengingat sahabat, saudara, dan mereka semua yang berduka karena kehilangan. Mari kita panjatkan doa kita masing-masing di dalam hati. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Kemarin pandang engkau yang tersalib di sana, penuh luka, nanggung siksa, rasa sesal menela diriku begitu mendalam.
kukira segala sesuatu itu abadi dan indah kurasa. Aku tak menduga aku gagal dalam studiku karena kemalasanku. Aku gagal dalam pekerjaanku karena aku tidak disiplin. Aku gagal dalam menjalin hubungan dengan pasangan hidupku karena aku yang ego dan mau menang sendiri. Lalu musibah yang sampai 2 kali bertubi-tubi di tahun ini. Tiba-tiba gempa bumi datang. Banjir bandang melanda. Wabah penyakit di mana-mana. Aku kehilangan segala sesuatu yang aku miliki. Aku kehilangan segalanya. Prestasi dalam studi, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga terkasih, rumah untuk bernaung, bahkan kedamaian pun hilang lenyap dari hidupku. Tak sanggup aku rasanya. Tak sanggup aku menghadapi masa-masa di depan ini. Oh Tuhanku. Tuhan, adakah harapanku untuk hidup? Adakah harapanku untuk hidup, Tuhan? Berperang melawan dosa, oh betapa ku lemah. Aku nyaris putus asa, serta maut mampirlah. Aku pasrah berteluh dan imanku pun teguh berkat kasih sayang Tuhan, sobat dari Galilea. Saudara-saudara, kegagalan maupun bencana, apapun bentuknya, kadang meninggalkan jejak duka dan derita bagi mereka yang tertimpa. Oleh sebab itu, mari menyatukan hati. Mari kita satukan hati bagi mereka yang saat ini masih hidup dalam penderitaan oleh karena jejak kegagalan dan bencana alam yang mereka alami. Mari kita satukan hati kita secara pribadi. Kita berdoa bagi mereka.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Memandang salibmu, kau terkulai di atas salib. Hati ini pilu, tak mampu menerima kenyataan. Kau yang telah menyembuhkanku dari sakit penyakit. Kau juga yang membebaskanku dari kuasa roh jahat. Kau yang mencelingkan yang buta. Kau menyembuhkan yang lumpuh. Serta kau juga yang menyembuhkan yang tuli. Kau membangkitkan anak Lazarus dan Yairus. Tapi kini, Guru, kau telah tergantung di atas kayu salib. Kau mati. Dan kini tidak ada lagi harapan. Semua telah berakhir tanpamu, Guru. Guru, akankah ada harapan yang baik bagi bangsa kami ini? Aku yang jatuh dalam dosa akibat perbuatanku sendiri. Aku tidak disiplin akan pola hidupku. Begadang, makan yang berlebih dari jamnya, merokok, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang yang merusak tubuh dan pikiranku. Berbagai kesembuhan, aku berbagai ke dokter, berobat ke ahli-ahli alternatif, semua sudah kucoba. Waktuku tersita untuk serangkaian pengobatan. Dana yang kugunakan tidaklah sedikit. Dukungan keluarga, sahabat, memang sungguh luar biasa. Namun berapa lama lagi harus kujalani ini? Sampai kapan aku harus lakukan ini? Aku lelah. Aku bosan. Aku jenuh. Aku putus asa. Adakah harapan kesembuhan seperti sedia kala dulu, oh Tuhanku? Saudara-saudaraku, mungkin saat ini terlintas di pikiran dan hati kita, teman, sahabat, atau anggota keluarga yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Mungkin saat ini kita mengingat pribadi-pribadi yang sudah begitu lama menderita sakit dan berjuang untuk sembuh. Mari kita berdoa bagi mereka.
Mari kita bawakan nama mereka satu persatu di dalam hati kita. Mari percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Mari teduhkan hati dan satukan hati. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus
kami datang kepadamu. Kami anak-anak Tuhan, datang pada hari ini di ibadah malam Sabtu suci ini. Kami mau merenung ya Tuhan tentang pengorbananmu di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Ya Bapa dalam Kristus, kami mau buka hati dan pikiran kami untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, para pemuda-pemudi Tuhan yang saya cintai dalam Kristus Tuhan, dalam perenungan ibadah malam Sabtu suci ini, firman Tuhan yang sampai pada kita saat ini tertulis dalam Mazmur 31 ayat 2 sampai dengan ayat 17 dengan tema tetap berharap di dalam kesesakan. Subtema di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di ayat pertama dan selanjutnya. Anak-anak kami semua yang membawa Alkitab mengikut membaca di ayat berikutnya. Kita baca ini secara responsoria firman Tuhan dalam ibadah malam Sabtu suci. Aman dalam tangan Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ayat 3. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorak dan akan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab
Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripada aku. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, Mazmur Daud ini mau meyakinkan kita semua, ada Allah yang baik, Allah yang menjaga dan melindungi umat-Nya. Semua musuhku mengelilingi aku. Semua menjauh daripadaku. Semua mengharapkan aku ini mati. Tidak ada lagi kawan. Tetapi aku berharap kepadamu ya Tuhan. Masa hidupku Engkaulah Allahku. Lepaskanlah aku. Itu dikatakan Mazmur Daud di dalam pasal yang ke-16 itu. Engkaulah Allahku. Lepaskanlah aku dari penderitaan, beban hidup, sengsara, sakit penyakit, persoalan-persoalan, baik persoalan yang di dalam dan di luar, yang begitu menyakitkan dalam hati Mazmur ini. Mazmur mau menekankan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang terkasih, pergumulan-pergumulan yang dihadapi Mazmur Daud ini, dia mampu dalam pergumulan bersorak-sorak. Aku akan bersorak-sorak dan akan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Itu yang dikatakannya dalam Mazmur 31 ayat 8. Dia mampu bersorak-sorak. Dia mampu bersukacita di dalam penderitaannya. Dia panggil Allah di dalam pergumulan hidupnya. Engkau telah menilik aku. Inilah hebatnya Daud ini. Semua musuhnya mengelilingi dia. Di depan musuh, di belakang musuh, di kiri kanan semua musuhnya. Tetapi dalam penderitaannya itu, Daud mampu berseru kepada Allah, bersorak-sorak kepada Allah. Engkaulah Allahku yang melepaskan aku. Ini pernyataan yang begitu indah bagi kita para pemuda-pemudi sekarang ini.
Pergumulan pada masa ini begitu banyak kita hadapi. Pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik pada masa sekarang ini, kita merayakan yang disebut Sabatum, Sabtu Suci, di mana Tuhan Yesus menderita dan mati, menanggung penderitaan, rela berkorban, supaya setiap orang yang percaya, termasuk pemuda-pemudi, remaja, dan kita semua diselamatkan oleh penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Maria Magdalena menangis, menjerit kematian anaknya yang dikasihi. Semua orang menjauh dan menonton kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada satupun yang mau menyelamatkannya. Di tempat yang disebut tempat para penjahat disalibkan, orang-orang jahat. Tapi disitulah Tuhan yang kita sembah disalibkan bersama dengan penjahat. Dia menanggung penderitaan kita. Dia tanggung semua derita demi keselamatan umat manusia. Dalam doa dan tangisan Tuhan Yesus, sebagai manusia dia menangis. Dia sebenarnya tidak sanggup menahan penderitaan itu. Ya Bapa, kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi secara kealahan, Yesus mengatakan, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dia rela dibawa, seperti domba yang dibawa ke pemotongan. Dia rela dibawa sampai ke Bukit Tengkorak. Jalan Via Dolorosa, jalan salib Tuhan, yang menanggung semua dosa kita. Yang tidak berdosa menanggung dosa umat manusia. Yang tidak seharusnya mati demi dosa-dosa manusia. Semua karena anugerah dan pengasihan Allah. Mazmur Daud menyatakan penderitaannya. Tetapi penderitaan itu bukan membuat dia terancam dan sampai kehilangan nyawanya. Tetapi rulnya benang merahnya dalam perjanjian baru. Yesus menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Itulah pengorbanan yang sebenarnya. Dalam merenung firman Tuhan pada hari ini, pada Sabatum Sabtu Suci ini, saudaraku yang terkasih para pemuda, firman ini mau menyapa kita semua. Di dalam penderitaan kita itu, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Di dalam kesusahan kita itu, semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana kita menghayati penderitaan itu dalam Sabtu Suci ini? Maka Tuhan mau katakan, supaya pemuda-pemudi tetap bertahan dalam penderitaan, tetap bersabar dalam penderitaan, tetap berdoa dalam penderitaan. Contohnya misalnya, kamu letih belajar, capek sudah pikiran pada masa COVID-19 ini, tugas-tugas online, mengetik terus untuk ujian, atau mau meja hijau, mengerjakan skripsi, semua harus dicari footnote-nya, catatan kaki, hingga lelah fisik, hingga lelah pikiran. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan akan kuatkan kita untuk menyelesaikan semuanya itu. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan
kalau anak-anak kami semua menghadirkan Tuhan, maka perlu bertekun dan bersabar di dalam mencapai sesuatu. Jangan putus asa. Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, disinilah kita diminta untuk bertekun dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita buka Roma 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 12. Amin. Sudah dapat? Sudah kita baca bersama-sama. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Inilah renungan iman kita. Jangan putus asa. Kalau tidak dapat ini, cari yang lain. Bukan rencanamu itu, rencana Tuhan yang akan jadi. Bukan rancanganmu, rancanganku yang akan jadi. Kalau pemuda memakai pikirannya merenung tentang dirinya, bisa nanti pemuda itu atau remaja itu salah di dalam perilakunya, depresi, tertekan, karena tidak ada pengharapan, tidak ada doa kepada Tuhan, hanya mengandalkan pikirannya. Apalagi pada masa sekarang ini, zaman IT, teknologi yang canggih, semuanya berpengharapan kepada teknologi. Mau ujian? Buka komputernya, buka HP-nya, Google-nya. Bukan buku lagi dicari zaman teknologi sekarang ini. Tinggal bicara, apa artinya ini? Keluar dia. Begitulah sekarang remaja, pemuda, bahkan mahasiswa. Tapi kalau dulu harus ke perpustakaan, cari buku. Paling sedikit buku 50 biji itu dalam bahasa Inggris. Untuk footnote-nya, catatan kaki. Nah sekarang instan semua. Instan. Membuat apa ini? Membuat kita terlelap. Teknologi bisa menjatuhkan remaja dan pemuda ke dalam dosa. Tidak ada lagi pengharapan. Akhirnya putus asa kalau tidak mencapai apa yang diinginkan itu. Renungan ini mau mengajarkan pemuda dan remaja hanya berpengharapan kepada Tuhan di dalam kesesakan, di dalam studi berpengharapan kepada Tuhan sambil belajar, mencari pekerjaan. Pada zaman sekarang ini susah. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan dan kita punya pengetahuan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, anak-anakku, saudara-saudaraku. Dalam pengalaman hidup orang sukses, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia berpengharapan sama Tuhan. Dia punya kepintaran dan mau belajar apa yang terjadi. Saya buat contoh. Di sebelah kiri ini anak pejabat, anak orang kaya. Ya, di sebelah kanan ini anak orang susah. Semua di sebelah kiri ini, apa kebutuhannya dicukupi. Pergi kemana-mana pakai supir. Ini bersusah payah. Hanya untuk sampai ke tempat kuliah, tempat dia sekolah, dia setengah mati. Jalan kaki ke sana. Tetapi ini terlelap dengan kebutuhan yang serba plus sama dia. Ini tidak mencari. Lama-lama ini naik, ini tetap. Ini naik, ini naik.
Pada satu saat dia tunjuk tangannya ke sini. Apa yang terjadi? Ya, setelah orang tuanya tidak ada lagi. Tidak seperti jayanya dulu. Ini yang susah naik ke atas. Dia berpengharapan kepada Tuhan dan dia cari ilmu pendidikan. Ini tidak, terlap dengan kemewahan, harta dari orang tuanya. Akhirnya jatuh ke bawah. Itu satu contoh. Nah, contoh yang kedua, sama-sama berjuang kaya dan miskin. Ini berjuang, ini juga beriman, ini juga beriman. Sama-sama, ini kaya, ini miskin. Ini juga beriman, ini juga beriman. Ini tidak akan sanggup menyaingi ini. Dia semua dilengkapi, tapi dia takut akan Tuhan. Dia belajar, dan mencapai tujuannya ini tetap. Walaupun naik ini pelan-pelan. Ya, ini tetap. Sama-sama. Dia mempunyai semua fasilitas kebutuhannya. Tapi dia juga berjuang tidak mengharapkan orang tuanya. Dia capai ilmu pengetahuan itu. Sama dengan yang kaya dan miskin. Tetapi ini tetap naik. Ini tidak akan bisa melomba yang ini. Itu kalau ada kemauan dan doa. Nah, apa yang kita alami pada masa COVID-19 ini? Pandemi ini. Kita belajar online. Semua pemuda yang mahasiswa, para remaja yang SMA. Seriuskah pada masa sekarang ini belajar? Pasti mengatakan biasa saja. Ya. Karena kiri kanannya semua sudah punya laptop. Biasa saja. Dikasih gurunya tugas di sini picit kiri kanan. Sudah tahu langsung. Bahkan, Bang, abang di belakang, saya di depan. Nanti kalau ada guru yang bertanya, tunjukkan sama saya ini ya, katanya begitu. Nah, ini yang terjadi. Zaman ini membuat kita makin bodoh. Teknologi itu. Kalau kita tidak pakai untuk Tuhan, amin. Kita pakai semua untuk Tuhan. Penderitaan anak-anakku semua ini, kita susah mencari pekerjaan, itu cobaan. Kita susah masuk untuk PNS, itu semua cobaan. Tapi kalau kita mampu bertahan, bertekun dalam iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti tercapai semua itu. Amin. Amin itu. Maka semuanya dalam perenungan ini menyadari semuanya apa yang kita alami itu pada masa muda kita ini. Perlu ambisi, tetapi jangan menjadi orang ambisius. Sangat bahaya kalau gagal. Perlu ambisi, tetapi jangan menjadi orang ambisius. Kalau tidak tercapai, gagal, bisa membuat depresi, kejiwaan. Maka Tuhan katakan dalam firman Tuhan kali ini, walaupun mengalami penderitaan semuanya, Dia telah mengangkat penderitaan itu, mengangkat beban itu dari bahu kita. Coba dibuka Mazmur 81 ayat 7 dan 8. Sudah dapat? Ya. Silakan Mazmur, kita baca Mazmur 81 ayat 7 dan sampai dengan ayat 8. Kita bacakan bersama-sama. Sudah dapat? Amin. Iya. Kita bacakan ayat 7 dan sampai dengan ayat 8. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru,
maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Selah. Jadi Tuhan telah mengangkat semuanya. Paskah ini mau mengajar kita, hari kematian Tuhan Yesus ini mau mengajarkan kita, anak-anak kami yang terkasih, para pemuda Tuhan, ya, semua derita itu sudah diangkat oleh Yesus. Maka cari Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan pandang dulu yang enak-enak, yang instan. Lebih bagus pahit kita, tetapi hasilnya akan berbuah manis. Amin. Pahit kita sekarang, hasilnya berbuah manis. Menderita kita sekarang, susah kita untuk mencukupi kebutuhan atau mencapai tujuan itu. Tetapi kalau bersabar dan berdoa, bertekun dalam iman, nanti hasilnya manis. Hasilnya manis. Jangan naik langsung ke atas, tiba-tiba jatuh, sakit. Ya, sakit. Semua kita ini pernah menderita. Tidak ada yang tidak pernah menderita. Jangan berharap tinggi, nanti jatuh. Jangan kau simpan di hatimu itu. Puaskan kepada Tuhan. Ya, puaskan. Jangan terlalu paksa keinginanmu itu. Kalau Tuhan tidak berkenan, itu tidak akan jadi. Saya harus ini, saya harus ini. Jangan paksa itu. Nanti membuat kita sakit hati. Membuat kita kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia akan melepaskan segala penderitaanmu. Seperti Dia menderita di kayu salib ini. Dia bawa semua dosa kita dalam penderitaannya. Bawa semua penderitaanmu itu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran anak-anak kami semua. Andalkan Tuhan yang telah menghapus semua dosa kita itu. Di dalam merenung sekarang ini, di dalam Sabtu Suci ini. Hanya satu tujuan para pemuda, pemudi sekarang ini. Merenung menghayati, Tuhan telah menderita dan lebih menderita daripada saya. Maka saya di dalam penderitaan saya harus merendahkan diri kepada Tuhan. Itulah cara yang paling ampuh untuk menghadapi segala macam penderitaan yang kita alami, yaitu berharap di dalam kesesakan dengan cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hati di hadapan Tuhan dan berdoalah masuk dalam hadirat Tuhan dan dalam tekun dan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Rendahkan diri. Ya. Kalau pemuda ini menginginkan sesuatu, pertama rendahkan dirimu. Jangan bawa pikiranmu. Kalau ada yang kau inginkan untuk menjadi teman hidupmu karena sudah dewasa, jangan bawa pikiranmu. Kalau memang jodohmu itu Tuhan berikan, amin. Ya, jangan lihat kegantengannya, jangan lihat kecantikannya, itu bahaya. Dunia nanti akan menghanyutkanmu. Tetapi lihatlah hatinya yang baik kepadamu. Jangan lihat perusahaan ini besar. Tetapi rintislah dulu dari yang bawah sampai ke atas. Karena sarjana saya S1, S2, saya harus langsung kepada jabatan itu. Jangan, dari bawah dulu. Orang-orang sukses dalam bukunya mengatakan itu. Insinyur dia pertama bukan menjabat manajer, tetapi tukang batu dia pertama. Dari tukang batu naik pelan-pelan. Pegawai, staf, manajer, direktur. Jangan minta yang paling banyak di depan Tuhan. Ya, nanti kita menderita, gak sanggup kita. Kau capai pun langit itu, takkan sanggup kalau tidak
dari bawah kepada Tuhan. Amin. Itu yang perlu. Kau lihat dia baik, hatinya jahat, nanti engkau menderita. Maka perlu mendalami temanmu, saudaramu. Itu yang sangat penting. Dan jangan dengar janji-janji yang indah, membuat satu hal pikiranmu jauh dari Tuhan. Jangan dengar seperti itu. Nanti anak kami terlap, apalagi ini kota besar, Jabotabek. Semua indah nampaknya. Jangan. Orang sekarang nampak dari kulitnya aja, bajunya, casingnya banyak itu. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan itu. Jangan lihat dari casingnya, penampilannya, gayanya, jangan. Jangan lihat perusahaan ini besar. Atau ada jabatan di Menteri Kehakiman, penerimaan sekarang ini. Langsung sekolah, langsung CPNS kalau tamat. Baru punya nomor dia pegawai, jangan lihat itu. Tetapi berharap kepada Tuhan. Cocokkah ini bagiku Tuhan atau tidak? Itu yang perlu. Kau paksakan kau mau jadi tentara, tetapi Tuhan tidak berkenan, kakimu nanti yang sakit. Tiba-tiba keseleo, akhirnya kalah testing. Kau paksakan untuk menjadi polisi, akhirnya tanganmu nanti yang keseleo, karena Tuhan tak berkenan. Tapi kalau Tuhan berkenan, jadi semua. Amin. Ya, jadi semua. Di mana hatimu suka, Tuhan berkati. Tapi kalau Tuhan tidak menginginkan itu, jangan patah semangat. Berusaha. Jangan patah semangat. Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28 itu, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan melegakan kamu semua. Datang kepada Tuhan. Mari datang kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, yang menangis setiap pagi, yang menangis setiap malam. Datang kepada Tuhan. Yang orang tuanya broken home, yang usahanya gagal, datang kepada Tuhan. Mari anak-anak kami semua, anak-anak Tuhan merenung malam hari ini. Marilah datang kepadaku. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegakan kamu. Amin. Tuhan bersabda pada tema dan subtema merenung pada malam hari ini, Sabtu suci ini. Tetaplah berharap di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Hanya satu jawaban. Datang kepada Tuhan. Dia akan melegakan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang melegakan hati kami dalam Kristus. Bapa yang melepaskan kami dalam kesesakan. Bapa yang melepaskan kami dalam penderitaan. Melalui kematian-Mu di kayu salib. Engkau telah melepaskan kami dari kesesakan, dosa maut. Pengorbanan-Mu yang begitu berharga bagi orang percaya. Di dalam kehidupan kami, kadang kami mengalami banyak kesesakan. Penderitaan ya Tuhan. Masa studi kami, masa kami mencari pekerjaan, masa kami dewasa untuk mencari pasangan kehidupan. Banyak sekali pergumulan. Dalam keluarga orang tua banyak pergumulan. Dalam usaha pekerjaan banyak pergumulan. Kadangkala kami lemah, letih Tuhan, seperti pemazmur yang lemah. Tetapi dalam kelemahannya Daud memanggil Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah keselamatanku. Di dalam kelemahan kami mau datang kepada Tuhan dengan janji kami, Engkaulah Allahku, Engkaulah keselamatanku. Tanpa Tuhan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Bapa yang baik,
Biarlah Roh Kudus menguatkan seluruhnya para pemuda kami ini, supaya di dalam penderitaan, kesesakan, supaya di dalam kesusahan mereka bersabar dan bertekun dan berpengharapan hanya kepada Yesus yang disalibkan itu, hanya kepada Yesus yang telah mati itu, bukan mengandalkan pikirannya atau mengandalkan dunia ini, tapi mengandalkan Tuhan saja. Berkati anak-anak kami ini ya Bapa, kuatkan mereka, ajarkan mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka berjuang dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ajarkan mereka supaya menjauhi pikiran-pikiran pribadinya dan membawa Tuhan di dalam hidupnya. Berkati mereka ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya semua anak-anak kami ini bisa bertahan di dalam kesesakan, berpengharapan di dalam penderitaan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka semua. Berikan sukacita bagi semua pemuda kami ini. Berikan pekerjaan Tuhan yang belum mendapat pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang studi kuliah dan yang masih dalam bangku SMA, ya Tuhan Kau berikan hikmat kepadanya. Dengan hikmat daripada Tuhan, maka anak-anak kami ini menjadi anak yang sukses. Tamat sekolahnya, bisa melanjut lagi ke fakultas yang lebih tinggi Tuhan. Tolong kuatkan anak-anak kami ini dengan Roh Tuhan, supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan dan ada keyakinan Tuhan akan lepaskan mereka, Tuhan akan campur tangan dalam studi mereka hingga mereka tamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang mencari pekerjaan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah dapat pekerjaan tambahkan pangkat berkelimpahan dari surga-Mu. Yang sudah dewasa, yang cukup umur, yang belum mempunyai jodoh, tunjukkan jodoh yang baik baginya Tuhan. Bukan karena tampan, ganteng, bukan karena cantik ya Bapa, tapi semua karena kebaikan satu sama lain. Kebaikan daripada Tuhan, saling mencintai satu sama lain. Bapa, Engkaulah yang menjadikan semuanya. Rencana dan rancangan Tuhan sangat indah bagi kami. Kami yakin itu Bapa. Kami percaya Tuhan itu akan menjaga kami, memberkati kami semua. Kalau iman kami teguh kepada Tuhan saja. Bentengi kami Tuhan pada masa sekarang ini. Tangan-Mu lah menjamah kami ya Allah. Dan sayap-Mu lah yang menaungi kami di dalam kehidupan kami. Masa muda kami ini kami berikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah renungan yang sangat indah. Merenung pada Sabatum ini, hari Sabtu suci ini, di bawah kaki salib Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkatilah anak-anak kami semua. Engkaulah penjaga dan pelindungnya. Ampuni dosa dan perbuatan kami Bapa, hingga kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Harap akan Tuhan,
dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolongku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sore hari ini, esok hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh sejenak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena ibadah telah berjalan dengan baik. Amin. Salam.